Di sebuah desa terpencil bernama Tunggul Jati, suasana hidup begitu sederhana. Di tengah hamparan sawah dan pohon-pohon besar yang seolah menyimpan cerita masa lalu, hidup seorang pria bernama Sarman. Usianya sekitar 30-an, penampilannya biasa, agak kurus, dan sering mengenakan kaos oblong dan sarung. Tapi yang membuatnya dikenal di desa bukanlah penampilannya, melainkan senyumnya yang selalu tampak ramah dan sifatnya yang suka membantu. Namun di balik senyum itu, Sarman menyimpan rasa sepi yang mencekik. Ia belum menikah. Bukan karena tak ingin, tapi karena setiap wanita yang ia dekati selalu memilih pria lain. Wong kaya aku kimung cocok dari tukang angon bebek, Mbak? Itulah lelucon getir yang sering ia lontarkan saat ditolak. Sarman bekerja sebagai buruh tani. Ia hidup sendiri setelah orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Rumah peninggalan mereka berdinding anyaman bambu, agak reot, namun tetap bersih dan rapi. Tiap malam, ia duduk di depan rumah, menatap langit, berharap nasib bisa berubah. Suatu hari, di warung Embok Yanti, tempat biasa warga ngopi dan bergosip, Sarman melihat Sari, gadis manis berusia 20-an yang baru saja pulang dari kota. Ia anak Pak Lurah, ayu, berpendidikan, dan sopan. Senyumnya lembut, tutur katanya halus. Saat mata mereka bertemu, dada Sarman seolah tertimpa batu besar. Ia jatuh cinta. Namun semua orang tahu, Sari sudah dijodohkan dengan Bagas, anak juragan gabah yang kaya raya dan lulusan universitas di kota. Pria itu tampan, modern, dan sopan. Tapi cinta memang aneh. Sarman tahu batasnya, tapi hatinya menolak. Malam itu, ia kembali menatap langit, lebih lama dari biasanya. Angin malam terasa lebih dingin. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu. Pertanda, kata orang tua dulu, bahwa ada yang sedang menyimpan niat tak biasa. Sudah 3 malam berturut-turut Sarman tak bisa tidur. Wajah Sari selalu hadir dalam bayangannya. Ia mencoba menyibukkan diri di sawah, membantu warga membersihkan parit, bahkan sampai ikut ronda malam demi mengalihkan pikirannya. Tapi setiap ia bertemu Sari, meski hanya sekilas, dadanya terasa sesak. Di balik keputusasaannya, muncullah sosok yang tak asing, Mbah Wiryo, seorang lelaki tua yang tinggal di pinggiran desa. Orang-orang menyebutnya dukun sepuh. Banyak yang bilang Mbah Wiryo sudah berhenti ngelmu, tapi konon masih menyimpan berbagai ajian berbahaya dari masa mudanya. Ada yang takut padanya, ada pula yang diam-diam datang minta bantuan. Suatu malam, di tengah hujan gerimis, Sarman memberanikan diri mendatangi gubuk Mbah Wiryo. Jalan setapak menuju rumah sang dukun sunyi dan becek. Cahaya lampu teplok dari dalam gubuk redup, temaram. Sesampainya di sana, suara Mbah Wiryo langsung terdengar dari dalam meski Sarman belum mengetuk. Kowe teko pengen kuasani hati sing ora kagunganmu, tuh? Cinta sing dipaksa, bakal ada dekake ciloko, le. Kau datang ingin menguasai hati yang bukan milikmu, ya? Cinta yang dipaksa hanya akan membawa celaka. Nak. Sarman tercekat. Suaranya gemetar. Aku cuma pengen dia lihat aku. Saiki wae. Rasane loro banget. Mbah Wiryo memandanginya lama. Lalu berbalik mengambil sesuatu dari dalam peti kayu. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam, lusuh, dan mengeluarkan bau kemenyan yang menyengat. Yen pancen wis tekadmu, iki ono ajian lawas, jaran goyang. Tapi tak wanti-wanti, iki dudu ilmu mainan. Omahmu bakal digedor arwah. Tunggumu bisa dikutuk. Awakmu dewe bisa dadi tumbal. Kalau itu memang tekadmu, ini ada ajian lama. Jaran goyang. Tapi ingat baik-baik, ini bukan ilmu mainan. Rumahmu bisa digedor arwah. Tetanggamu bisa kena kutuk. Dirimu sendiri bisa jadi tumbal. Namun telinga Sarman sudah tertutup oleh harapan. Ia menerima ajian itu dengan tangan gemetar. Lalu bertanya apa yang harus dilakukan. Mbah Wiryo menjelaskan, butuh rambut sari, bunga 7 rupa, kemenyan hitam, dan mantra yang harus dibaca pada malam Selasa Kliwon, di bawah pohon randu alas. Tapi, Sarman nek nganti tresnamu dadi petaka, ojo nganti nyalah ke sopo-sopo.
Iki wis dalan sing kowe pilih dewe. Tapi, Sarman, jika cintamu berubah menjadi bencana, jangan salahkan siapapun. Ini jalan yang kau pilih sendiri. Sarman hanya diam. Matanya nanar. Di kepalanya hanya ada satu hal. Sari akan jadi miliknya. Bagaimanapun caranya. Malam itu sunyi. Awan menggantung rendah. Dan udara terasa pengap. Di pojok desa, Sarman duduk bersila di dalam rumahnya, menatap benda-benda yang kini tersusun di depannya. Kemenyan hitam yang mengepul perlahan, bunga 7 rupa, segelas air putih, dan sehelai rambut milik Sari yang ia dapatkan diam-diam dari sisir yang tertinggal di warung Embok Yanti. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sesuai petunjuk Mbah Wiryo, tepat tengah malam, ia harus memulai ritual di bawah pohon randu alas yang terletak di pinggiran kebun tua. Tempat itu dikenal angker. Banyak cerita tentang suara tangisan perempuan, bau anyir darah, dan makhluk yang menyerupai manusia tapi tak punya wajah. Namun malam itu, Sarman tak peduli. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak sambil membawa bungkusan kecil berisi semua syarat pelet. Pohon randu itu berdiri tegak seperti raksasa tua. Dahan-dahannya menjuntai liar. Angin tak kencang, tapi daunnya bergerak sendiri. Suasana begitu mencekam. Tepat pukul 12 malam, Sarman duduk bersila di bawah pohon randu, lalu mengucapkan mantra ajian jaran goyang yang diajarkan Mbah Wiryo. Jaran goyang tak goyang-goyang. Asmaraku kang dadi gegayuhanmu. Tresna mung maring aku. Awakmu bakal ngetutke atiku nganti matek. Suara Sarman makin dalam. Matanya terpejam. Mulutnya berkomat-kamit. Sesekali tubuhnya berguncang. Seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam tanah. Asap kemenyan mulai menebal. Membentuk bayangan samar. Udara mendadak dingin menusuk. Dan suara angin berubah menjadi rintihan. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar tawa lirih perempuan. Sarman membuka mata. Tapi tak melihat siapapun. Lalu ia melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di balik pohon randu. Makhluk itu menunjuk ke arah rumah Sari, lalu menghilang dalam sekejap. Jantung Sarman berdegup kencang. Ia gemetar, tapi bersamaan dengan itu ia merasa ringan. Seperti ada kekuatan yang mengalir masuk ke tubuhnya. Ia pulang ke rumah dengan langkah goyah, tapi hatinya puas. Ritual sudah selesai. Dan benar saja. Esok paginya, saat Sarman lewat di depan rumah Pak Lurah, Sari menatapnya lebih lama dari biasanya. Tatapan itu hangat, bahkan disertai senyum kecil. Ini pertama kalinya Sari menyapanya langsung. Mas Sarman, mau ke sawah ya? Hati-hati di jalan. Sarman terpaku, tak mampu membalas. Tapi senyumnya mengembang. Apa yang mustahil semalam, kini mulai menjadi kenyataan. Sejak pagi itu, perubahan Sari menjadi buah bibir warga. Gadis yang dulunya pendiam dan tak pernah tertarik pada Sarman, kini justru terlihat kerap mencari-cari alasan untuk berada di dekatnya. Ia menyempatkan lewat depan rumah Sarman, memberi makanan kecil, bahkan tersipu saat diajak bicara. Warga mulai berbisik-bisik. Loh, kok Sari saiki demen tenan karo Sarman ya? Aneh, embien diomong ya mung nyengit ae. Tapi semua hanya jadi gumaman kecil. Tak ada yang benar-benar curiga. Hanya satu orang yang diam-diam memperhatikan dengan gelisah. Lastri, sahabat Sari sejak kecil. Ia tahu betul bagaimana hati Sari sebelumnya. Bahkan ia tahu bahwa Sari sebenarnya sedang dekat dengan Andri, pemuda dari desa seberang yang bekerja di kota dan sering mengirim kabar lewat surat. Namun kini, semua itu mendadak berubah. Sari tak lagi menyebut nama Andri, tak lagi menulis balasan. Ia bahkan membuang surat terakhir Andri ke tungku dapur, dan berkata pelan dengan wajah kosong. Aku wis ora butuh sing liyane. Mas Sarman cukup. Aku sudah tak butuh yang lain. Mas Sarman saja cukup. Lastri merasa ada yang tidak beres. Wajah Sari sering kosong, seperti orang linglung. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Di malam hari, suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di sekitar rumahnya. Dan yang paling mengerikan, Sari pernah berbicara sendiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya berulang-ulang.
Sementara itu, Sarman menikmati keajaiban yang terjadi. Ia semakin sering bertemu Sari, bahkan mulai berani menggandeng tangannya saat di sawah. Tapi malam-malamnya justru mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat tubuhnya dikejar kuda hitam tanpa kepala. Mbah Wiryo muncul dalam mimpi. Menatapnya tajam lalu berubah menjadi sosok hitam besar. Dari perutnya, muncul tangan-tangan kecil yang menarik-narik tubuhnya ke dalam tanah. Sarman terbangun setiap malam dengan napas memburu. Peluh membasahi tubuh. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir, ini cuma efek samping. Yang penting Sari kini milikku. Tapi malam itu juga, seekor burung gagak hitam mati tergeletak di depan pintu rumah Sarman. Matanya hilang, tubuhnya membusuk dengan cepat. Di bawah bangkai itu, ada secari kain merah bertuliskan huruf Jawa kuno. Dan dari kejauhan, Lastri melihat bayangan seseorang di atap rumah Sarman. Tapi begitu ia mendekat, bayangan itu menghilang dan bau kemenyan mulai menyebar di udara. Sudah seminggu sejak ajian jaran goyang dikerahkan. Bagi Sarman, ini adalah puncak dari apa yang selama ini ia harapkan. Sari kini benar-benar menjadi miliknya. Tapi yang tidak ia sadari, bayaran dari ilmu hitam itu mulai menuntut balas perlahan namun pasti. Malam itu, Sarman mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. 3 kali. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapapun. Tapi di bawah pintu, tergeletak sehelai daun pisang kering yang dilipat membentuk segitiga. Di dalamnya, tulang ayam hangus dan 2 helai rambut panjang. Sarman panik. Ia segera menemui Mbah Wiryo, yang masih tertunduk di bel bambu rumah tuanya. Mbah, kenapa aku merasa diawasi? Kenapa mimpiku buruk terus? Ada yang ngirim santet. Mbah Wiryo mendelik. Wajahnya serius. Itu bukan santet. Itu tanda. Ajianmu mulai ditagih bayarnya. Jaran goyang bukan ilmu biasa. Setiap rasa cinta yang dipaksakan akan melahirkan luka. Sing ditumbali, ora bakal waras sak abade. Yang dipaksa jatuh cinta, tidak akan pernah waras selamanya. Sarman menolak percaya. Baginya, Sari tampak baik-baik saja. Tapi malamnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Sarman duduk di depan rumah, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik keras dari arah sungai. Padahal, tak ada kuda di desa itu sejak pasar hewan pindah beberapa tahun lalu. Sementara itu, Lastri semakin yakin ada yang tak beres. Ia diam-diam pergi ke rumah Mbah Darsi, seorang dukun sepuh yang dikenal bisa membaca pertanda gaib. Setelah mendengarkan cerita Lastri, Mbah Darsi berkata, "Wong wadon kui ditumbali, endu, pake ilmu jaran goyang. Tapi sing ngelakoni keliru. Energinya ora bersih. Aku ngerasakno roh leluhur murka. Nek ora disuk, nyawane bisa melayang." Malam harinya, Lastri menyelinap ke rumah Sari. Ia mendapati Sari sedang tidur, namun matanya terbuka. Bibirnya komat-kamit, dan dari mulutnya keluar lirih suara pria yang jelas bukan suaranya. "Aku milik Sarman sampai mati, sampai mati." Lastri menjerit dan lari terbirit-birit keluar rumah. Ia tahu, ini bukan sekadar cinta buta. Ini pelet. Dan bukan pelet biasa. Ini pelet yang menjerat bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa dan ruh. Di luar, angin mulai berputar. Pohon randu yang dulu jadi tempat ritual, mengeluarkan bau busuk, seperti bangkai yang membusuk. Warga mulai resah. Hewan ternak mereka mendadak sakit. Sumur di ujung desa mengering, dan anak-anak sering mimpi buruk melihat kuda berdarah. Sarman belum sadar, tapi desa mulai menunjukkan perlawanan. Alam sudah bicara. Pagi-pagi buta, Lastri memberanikan diri kembali ke rumah Mbah Darsi. Dengan wajah pucat dan suara gemetar, ia memohon bantuan. "Tolong Mbah, Sari bukan dirinya lagi. Saya tahu dia kena pelet, tapi sekarang seperti kerasukan. Apa masih bisa diselamatkan?" Mbah Darsi menatap langit yang mendung. "Bisa, endu, tapi ora gampang. Ilmu jaran goyang sing digunakan kui ilmu kasar, bukan dari jalur bersih. Aku kudu nyuk langsung, tapi kowe kudu ngerti.
Tumbalnya sudah dikirim. Jika roh itu merasa terusik, bisa makan korban. Lastri mengangguk. Ia tak peduli pada risiko. Yang penting, sahabatnya bisa kembali seperti dulu. Ia pun diminta mengambil salah satu barang pribadi Sari dan air sumur malam hari, sebagai media untuk mulai membuka ikatan gaib pelet itu. Sementara itu di sisi lain, Sarman mulai dihantui oleh kenyataan. Meski Sari kini terus menempel padanya, ada perubahan yang membuatnya gelisah. Gadis itu tak lagi tersenyum tulus. Matanya kosong, wajahnya sering dingin. Kadang-kadang, Sari bicara dengan suara aneh di malam hari. Mas Sarman, ayo kita ke sungai malam ini. Kita mati berdua. Biar cinta ini abadi. Sarman sontak ketakutan. Ia mulai menyadari, cinta semu ini telah berubah menjadi obsesi berbahaya. Namun ia bingung harus meminta tolong ke siapa. Mbah Wiryo tak bisa membatalkan ajian, dan lebih parahnya lagi, ia tahu bahwa pengaruhnya bisa membunuh. Di malam berikutnya, Lastri melaksanakan ritual di rumah Mbah Darsi. Ia membawa sapu tangan milik Sari, air sumur, dan sejumput tanah dari bawah pohon randu tempat Sarman dulu melakukan pemanggilan. Api lilin menyala, asap dupa mengepul. Mbah Darsi mulai membaca mantra, dan tak lama kemudian, angin kencang berhembus dari segala arah. Asap berubah menjadi pekat. Lalu terdengar jeritan perempuan dari kejauhan. Tanpa suara, hanya gaungnya saja yang menggema di langit. Sari wes melebu jebakan. Ora eso bali. Sari, sudah masuk perangkap, tak bisa kembali. Namun Mbah Darsi tak menyerah. Dengan air suci yang ia bacakan doa, ia menyiram sapu tangan itu sambil berteriak. Wong sing dijajah atilan pikirane. Aku panggil roh sejatine bali. Orang yang dijajah hati dan pikirannya, aku panggil roh aslinya kembali. Malam itu, Sari kejang-kejang di kamarnya. Ia menjerit histeris sambil mencakar dinding. Ibunya yang ketakutan hanya bisa memeluknya sambil menangis. Dan Sarman, di waktu yang sama, mendadak muntah darah hitam pekat. Di dalam muntahan itu, terlihat paku kecil berkarat, pertanda bahwa tubuhnya mulai menolak ikatan gaib yang ia buat sendiri. Kini semuanya mulai berbalik. Lastri telah membuka celah. Tapi roh pengikat itu belum mau melepaskan Sari begitu saja. Perlawanan gaib akan segera dimulai. Malam menjelang, udara di desa semakin pengap. Langit mendung seolah menggantungkan ancaman yang tak kasat mata. Setelah ritual pengusiran oleh Mbah Darsi, keadaan Sari memburuk. Ia sering menggigil, berbicara sendiri, bahkan melukai dirinya dengan pecahan kaca. Ibunya, Bu Rukinah, sudah kehabisan akal. Ia hanya bisa menangis saat melihat anak gadis satu-satunya menggoreskan nama Sarman di kulit lengannya berulang-ulang. Sementara itu, Lastri mulai merasakan tekanan dari makhluk tak kasat mata. Setiap malam, ia dibayangi sosok bayangan tinggi besar berbentuk kuda hitam dengan mata menyala merah. Di jendela kamarnya, tapak kuku kuda sering muncul di pagi hari, basah oleh lumpur dan darah ayam. Mbah Darsi memperingatkan. Rohnya marah. Mereka pikir kamu mencampuri urusan ikatan mereka. Tapi tenang, Endu. Ini artinya, kamu mengganggu kekuatan mereka. Teruskan. Tapi siap-siap kehilangan sesuatu yang kamu sayang. Di sisi lain, Sarman mulai terganggu pikirannya. Tidurnya tidak tenang. Saat bercermin, wajahnya berubah menjadi wajah hitam gosong dengan mata putih. Ia mulai berhalusinasi, mendengar jeritan orang menangis dan suara tapak kuda di genteng. Ia menemui Mbah Wiryo, memohon agar ajian itu dibatalkan. Aku nyesel. Mbah, tolong cabut aja. Aku takut. Dia bukan manusia lagi. Mbah Wiryo menatapnya dingin. Aku wis ngomong. Le, ilmu jaran goyang ora yeso dibatalno sembarangan. Iki wes nuntut. Sing kudu dibayar. Kudu dibayar. Malam ketujuh sejak ritual pemanggilan, puncak energi gaib jaran goyang terjadi. Di seluruh desa, hewan-hewan bertingkah aneh. Ayam berkokok tengah malam, kambing mengembik keras seakan melihat sesuatu,
dan orang-orang bermimpi didatangi Sari dalam keadaan berlumuran darah. Di rumah Sari, tubuhnya tiba-tiba melayang selama beberapa detik di atas ranjang. Bu Rukinah menjerit dan lari keluar rumah memanggil tetangga. Di dinding kamar Sari, muncul tulisan merah dari darah. Cinta ini milikku. Siapa yang memisahkan, akan mati. Lastri tak tinggal diam. Dengan restu dari Mbah Darsi, ia melakukan ritual penahanan energi. Ia menggambar lingkaran pelindung di sekitar rumah Sari menggunakan tepung beras dan bunga 7 rupa. Tapi malam itu, angin puting beliung berhembus dan menghancurkan semua batas perlindungan. Sari tiba-tiba menghilang dari kamar. Warga mencarinya kemana-mana. Sarman, yang juga mendengar kabar itu, panik dan langsung menuju ke pohon randu tempat ia dulu melakukan pemanggilan. Dan benar, Sari berdiri di sana, diam, dengan gaun putih panjang, mata melotot, dan darah menetes dari mulutnya. Mas Sarman, ayo, ikut aku ke alam cinta yang abadi. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan warga desa. Angin menderu kencang, petir menyambar bertubi-tubi, dan di bawah pohon randu besar yang angker, Sarman berdiri kaku, menatap sosok Sari yang berdiri membelakanginya. Tubuh Sari menggigil. Bajunya basah oleh air hujan dan darah segar yang menetes dari tangannya. Matanya merah menyala, dan senyum tipis penuh kengerian muncul di wajahnya. Mas Sarman, kita sudah menyatu. Takdir kita tidak bisa dipisahkan. Kau yang memanggilku, sekarang ikut aku. Sarman terdiam. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Suaranya tercekat di tenggorokan, antara ketakutan dan rasa bersalah. Tapi kemudian, sosok Sari berubah menjadi makhluk mengerikan. Rambutnya menjuntai hingga tanah, wajahnya hancur sebelah, dan kuku-kukunya tumbuh panjang. Jaran goyang sudah tumbuh dalam darahku. Kamu tak bisa mundur. Tiba-tiba, suara lantang terdengar dari balik semak. Lastri dan Mbah Darsi datang membawa lentera dan air doa. Lastri menjerit. Sarman, dia bukan Sari lagi. Itu jin pengikat yang kau panggil. Hentikan semua ini sebelum nyawamu jadi tumbal selanjutnya. Mbah Darsi segera menggambar lingkaran pelindung dengan kapur putih di tanah sambil membaca mantra. Angin semakin kencang. Daun-daun berputar. Cahaya lentera hampir padam. Sarman mulai menangis. Ia berlutut. Aku nyesel. Aku cuma ingin dia cinta padaku, bukan begini caranya. Sari, atau lebih tepatnya makhluk yang merasuki Sari, menggeram marah. Pengkhianat, kau yang mengundangku. Sekarang kau kabur. Maka kau harus mati agar cinta ini abadi. Makhluk itu meloncat ke arah Sarman dengan kuku teracung, siap menerkam. Namun sebelum menyentuh tubuhnya, air doa dari Mbah Darsi disiramkan tepat ke wajah makhluk itu. Jeritan mengerikan menggema dari tubuh Sari. Wajahnya mulai melepuh. Rambutnya terbakar, dan tubuhnya menggelepar. Ia menjerit, Sarman, kenapa kau hianati aku? Lastri menahan tubuh Sarman yang nyaris pingsan. Sementara itu, tubuh Sari terhempas ke tanah dan bergetar hebat. Cahaya kilat menyambar, lalu sunyi. Sesaat kemudian, Sari tak sadarkan diri, tubuhnya dingin, namun jiwanya masih bernapas. Mbah Darsi mengelap keringatnya. Ia menatap Sarman dengan tatapan tajam. Ikatan itu belum putus sepenuhnya. Tapi ini keputusanmu. Le, kau mau cabut akar kutukannya? Maka harus ada penebusan nyawa atau pengakuan. Sarman menggertakkan giginya. Ia tahu, konsekuensinya tidak hanya gaib, tapi juga dunia nyata. Ia harus mengakui semuanya di depan orang banyak. Sarman terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Ia merasakan detak jantungnya berdetak kencang, seolah dunia semakin sempit. Mbah Darsi berdiri di sampingnya, mengamati dengan seksama, sementara Lastri terus memegang tangan Sarman, mencoba menenangkan. Sarman, kau harus cepat membuat keputusan. Jika tidak, itu akan semakin parah. Lastri mengguncang tubuhnya. Dia akan kembali, dengan lebih kuat lagi. Namun, dalam hati Sarman, kesedihan dan penyesalan menguasai dirinya.
Ia menatap tubuh Sari yang terbaring lemah di bawah pohon randu. Pikiran dan perasaannya terpecah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak pernah berniat membiarkannya seperti ini. Kenapa harus begini? Sarman meremas rambutnya. Bingung. Merasa terperangkap oleh pelet jaran goyang yang sudah terlanjur mengikat jiwanya dengan Sari, meskipun Sari sudah kehilangan segalanya. Mbah Darsi mendekat. Suaranya berat namun penuh ketegasan. Jaran goyang itu ilmu yang terlarang. Le, kalau kau tidak melepaskan ikatan ini, dia akan menghancurkan hidupmu. Tak hanya hidupmu, tapi jiwa dan ragamu. Sarman mengangguk lemah. Ia tahu, ia terjebak dalam kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Perasaan cinta yang awalnya tulus telah berbalik menjadi kutukan. Ia tak bisa lagi membedakan antara cinta sejati dan hawa nafsu gelap yang memanipulasi dirinya. Dalam kebingungannya, Sarman memutuskan untuk mengakui semuanya. Tak peduli harga yang harus dibayar. Sari, aku salah. Aku mencintaimu. Tapi aku terlalu bodoh. Aku memanggil kekuatan ini untukmu. Aku meminta jaran goyang supaya kau mencintaiku. Tapi itu bukan cinta. Itu hanya keserakahan. Aku mengakui kesalahanku. Aku ingin menyelamatkanmu. Kata-kata itu meluncur keluar dari mulutnya, dengan penuh penyesalan. Namun tak ada jawaban dari Sari. Lastri menatap Mbah Darsi, yang mulai melakukan gerakan tangan perlahan, menggambar lingkaran besar dengan doa panjang. Mbah Darsi menatap Sarman dengan pandangan yang tajam. Sekarang, kau harus menanggung akibatnya. Namun, hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Le, harus ada pengorbanan. Dan itu berarti. Lastri menarik napas dalam-dalam, sementara Sarman menatap wajah Mbah Darsi dengan ketakutan. Tapi, bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Sarman bertanya dengan suara parau, gemetar. Mbah Darsi menjawab tegas. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Jika tidak, Sari akan terus terperangkap dalam jiwanya dan mencari balas dendam tanpa henti. Sarman menatap tubuh Sari sekali lagi. Matanya berlinang air mata, penuh ketakutan, kebingungan, dan penyesalan. Apakah ia harus menyerahkan semuanya? Tiba-tiba, Sari bangkit. Matanya terbuka lebar. Namun kali ini bukan lagi mata manusia. Itu mata jin, merah menyala. Suaranya terdengar seperti jeritan maut. Kau mengingkari janji kita, Sarman. Cintaku tidak bisa dihentikan. Cintaku, atau darahmu. Sarman merasakan hawa panas yang menyengat. Jaran goyang menguasai seluruh tubuhnya. Ia mulai terkepung oleh energi gelap yang membuatnya semakin terperosok ke dalam kecemasan. Pada saat itu, Lastri menarik sebuah pisau dari sakunya. Pisau itu berkilau, bercahaya dalam kegelapan malam, memancarkan aura yang aneh. Jika harus, aku akan berkorban untuk menghentikan ini semua. Lastri berkata dengan suara tegas, meskipun ada keraguan di matanya. Kita harus menghentikan kutukan ini, Sarman. Kalau bukan kau, maka aku yang akan menjadi korban. Mbah Darsi menggelengkan kepala, namun ia tahu bahwa hanya pengorbanan total yang bisa menghentikan semua ini. Malam semakin larut, dan ketegangan mencekam di udara. Sarman berdiri kaku, matanya kosong, seolah tak mampu lagi berpikir jernih. Di depannya, Sari berdiri dengan senyum mengerikan. Wajahnya yang sebelumnya mengenal cinta kini dihiasi amarah dan kebencian. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah makhluk itu semakin kuat. Di sisi lain, Lastri menatap pisau di tangannya, lalu menatap Sarman dengan tatapan penuh tekad. Jika kita tidak mengakhiri ini sekarang, maka kita semua akan mati. Lastri berbicara dengan suara datar, meski ada ketegangan yang membayangi kata-katanya. Mbah Darsi mengangkat tangannya, mengirimkan energi pelindung yang memancar keluar, seakan ingin menahan kekuatan jahat yang terus mendesak. Angin berputar semakin kencang, dan Sari, yang kini berwajah menyeramkan, kembali menyeringai. Kau pikir pengorbanan kalian bisa mengubah takdirku? Aku sudah terikat oleh kekuatan yang tak terhentikan.
Cinta yang kau panggil akan selalu menghantui kalian. Sari tertawa kegelapan. Suaranya semakin seram, menembus angin yang berputar. Sarman menatap Lastri. Bibirnya bergetar. Jangan, Lastri, jangan korbankan dirimu. Suaranya hampir tak terdengar. Aku yang membuat semua ini. Aku harus yang menghadapinya. Namun, Lastri hanya menggelengkan kepala, menatap Sarman dengan penuh kepedihan. Ini bukan tentang siapa yang salah, Sarman. Ini tentang mengakhiri penderitaan yang telah kau mulai. Lastri mendekatkan pisau itu ke dadanya, dan dalam pandangan Sarman, ia bisa melihat keteguhan yang luar biasa di matanya. Namun sebelum Sarman bisa berbuat lebih, Mbah Darsi melangkah maju. Dengan tangan terangkat, ia mengucapkan mantra dalam bahasa yang tak dikenalnya. Cahaya putih yang bersinar terang muncul di sekeliling mereka, mengurangi kegelapan yang menutupi kawasan tersebut. Kekuatan jahat dari Sari mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun ia tetap menggigit bibirnya, berusaha bertahan. Sarman, ingat, ini bukan sekadar tentang cinta. Ini tentang membebaskan jiwa Sari. Jika kau ingin dia kembali, kau harus melepaskan ikatan yang telah kau buat. Mbah Darsi berteriak dengan suara yang kuat, bahkan menggetarkan tanah di bawah mereka. Di tengah pergulatan batin, Sarman akhirnya berdiri tegak. Ia mengerti bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah menerima akibat dari perbuatannya. Aku siap, katanya dengan suara mantap. Lastri menurunkan pisaunya, meskipun tangannya gemetar. Ia melepaskan Sarman untuk melangkah maju. Sarman memandang Sari, yang kini masih dalam keadaan setengah manusia, setengah makhluk gaib. Dengan tekad yang bulat, ia berkata dengan lantang, Sari, aku memohon padamu. Aku mengakui bahwa aku telah salah. Aku mengundang jaran goyang dalam hidup kita. Tapi sekarang aku akan menghentikannya. Tolong, kembalilah menjadi dirimu yang dulu. Suara angin yang memekakan telinga mengguncang sekitar mereka. Dan tiba-tiba tubuh Sari terhuyung ke belakang. Suaranya mulai berubah menjadi lebih lembut. Jiwanya yang terikat oleh kutukan jaran goyang perlahan-lahan terlihat kembali dalam sosoknya yang asli. Sari mengangkat tangannya. Wajahnya penuh kebingungan. Namun masih ada sisa-sisa amarah yang mencolok di matanya. Aku, Sarman. Suaranya serak, penuh penderitaan. Namun, sebelum Sari bisa mengucapkan lebih banyak, makhluk itu yang telah menguasai dirinya melepaskan tubuhnya dan menghilang, meninggalkan jejak gelap yang menyelimuti tempat itu. Mbah Darsi mengambil napas panjang, lalu mengangguk. Sekarang, semuanya telah berakhir. Tapi ingat, Sarman, cinta tidak boleh dipaksakan. Sarman menatap tubuh Sari yang kini terbaring di tanah. Meskipun tubuhnya masih tampak lemah, ada sedikit ketenangan yang mulai hadir di wajahnya. Terima kasih, Lastri. Sarman berbisik, hampir tak percaya bahwa mereka berhasil keluar dari cengkeraman kutukan ini. Namun, Sari masih tidak bisa bangun. Cinta yang terbalut oleh kekuatan gelap itu kini mulai memudar, tetapi bukan tanpa harga. Sarman tahu bahwa pengorbanan besar sudah terjadi, baik dalam dirinya, maupun dalam hubungan mereka. Malam itu, udara terasa dingin. Setiap langkah yang diambil oleh Sarman dan Lastri semakin berat. Meskipun Sari tampak lebih tenang, wajahnya masih terbayang amarah dan kebingungan, seolah dia sedang berjuang melawan dua dunia yang berbeda. Tak hanya tubuhnya, jiwa Sari juga seperti sedang berperang, terjebak antara dunia manusia dan dunia gaib yang tak terlihat. Sarman merasakan beban yang luar biasa. Apa yang telah ia lakukan? Setiap kali ia melihat Sari, pikirannya kembali terbang ke masa lalu, ketika mereka masih bahagia tanpa beban. Namun, kini semuanya terasa hancur. Kita harus melakukan sesuatu untuk membantu Sari, Lastri berkata dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Sarman mengangguk, matanya penuh penyesalan. Aku tahu, Lastri. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikannya sepenuhnya? Kutukan itu begitu kuat. Rasanya seperti aku tidak mampu memperbaiki apa yang telah terjadi. Mbah Darsi, yang sejak awal hanya mengamati, akhirnya membuka mulut.
Kalian tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk mengembalikan Sari. Cinta dan pengorbanan adalah kunci, tapi kalian harus mendalami lebih dalam apa yang menyebabkan dia terikat pada kutukan ini. Mbah Darcy melangkah ke depan, membuka tas kecil yang terbuat dari kulit hitam, dan mengeluarkan sebuah benda yang terlihat sangat tua. Itu adalah sebuah buku mantra kuno. Halaman-halamannya tampak rapuh dan hampir rusak. Mbah Darcy membuka buku itu dengan hati-hati, mengeluarkan beberapa kata dalam bahasa yang asing. Untuk melepaskan Sari sepenuhnya, kalian harus mencari tahu siapa yang pertama kali menuliskan mantra jaran goyang itu. Mbah Darcy menatap Sarman dan Lastri dengan tatapan yang penuh arti. Ada seseorang yang sangat berbahaya, yang sudah lama terlibat dalam permainan ini. Dia adalah orang yang mengikat Sari, dan mungkin dia juga yang mengirimkan kutukan kepada kalian. Sarman menatap Sari, yang masih terbaring lemah di tanah. Tubuhnya mulai tampak lebih manusiawi, namun masih ada aura gelap yang menempel. Sarman merasakan ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan, namun juga ada sebuah harapan yang mulai muncul. "Siapa dia?" tanya Sarman. Suaranya hampir tak terdengar, penuh keraguan. Mbah Darcy menarik napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk memberi penjelasan yang sangat berat. Dia adalah seorang dukun yang sangat kuat. Namanya Pak Suro. Dia adalah keturunan dari seorang pawang hitam yang telah lama menguasai ilmu hitam. Dulu, dia pernah menciptakan ritual-ritual gelap yang mengikat jiwa manusia kepada kekuatan gaib. Lastri menatap Mbah Darcy dengan penuh kekhawatiran. "Bagaimana kita bisa menghentikan Pak Suro?" Lastri bertanya. Suara penuh kecemasan. "Itu tidak mudah. Pak Suro tidak akan menyerah begitu saja. Jika kalian ingin menghentikan kutukan ini, kalian harus bertemu dengannya langsung." Mbah Darcy memberi sebuah senyuman yang penuh peringatan. "Tetapi berhati-hatilah. Jika dia merasa terancam, dia tidak akan segan-segan melibatkan lebih banyak kekuatan jahat yang tak terbayangkan. Jika kalian terjebak, semua ini akan menjadi lebih buruk." Sarman merasakan ketegangan yang luar biasa di dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa menghadapi Pak Suro, seorang dukun yang memiliki kekuatan luar biasa itu? Berapa banyak lagi yang harus ia korbankan untuk membebaskan Sari dari cengkeraman kutukan ini? Sarman menoleh ke arah Sari, yang kini perlahan mulai membuka matanya. Suara lirih keluar dari bibirnya, suara yang begitu rapuh. "Sarman, apa yang telah terjadi padaku?" Suara Sari terdengar penuh kebingungan. "Kenapa aku merasa begitu kosong? Kenapa aku merasa seperti bukan diriku?" Sarman meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. "Kita akan membuat semuanya kembali seperti semula. Sari, aku janji." Namun, di dalam hatinya, Sarman tahu bahwa jalan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Ia harus menghadapi kekuatan gelap yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Suro bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. "Sari, bersiaplah. Kita akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya." Sarman berkata, meskipun hatinya penuh keraguan. Keheningan menyelimuti desa kecil tempat tinggal Sarman dan Lastri. Langit malam terlihat gelap, tanpa satupun bintang. Seolah alam pun merasa waspada akan apa yang akan terjadi. Sarman dan Lastri berdiri di depan rumah, memandang ke arah jalan yang sepi, sambil berpikir tentang perjalanan yang harus mereka tempuh. Sari, yang kini mulai pulih, tetapi masih tampak lemah, berdiri di sisi mereka. Mbah Darcy, yang sejak awal ikut membantu, kini hanya mengamati dari kejauhan, wajahnya penuh kecemasan. "Pak Suro tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Mbah Darcy berkata, suara berat seperti peringatan terakhir. "Dia tahu kalian datang, dan dia tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan apapun untuk menghalangi niat kalian." Sarman menatap Sari, yang masih tampak bingung dan cemas. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini, Sarman." Sari berkata pelan, suaranya penuh ketakutan. "Bagaimana jika kutukan itu datang lagi? Apa yang akan terjadi padaku?" Sarman menggenggam tangan Sari erat, mencoba memberi rasa aman meskipun hatinya juga dipenuhi kecemasan. "Aku akan selalu ada untukmu,
Sari, kita akan melawan ini bersama-sama. Suaranya tegas, tetapi ia tahu, perjuangan yang akan mereka hadapi bukanlah sesuatu yang sederhana. Tidak hanya cinta mereka yang dipertaruhkan, tetapi juga jiwa mereka. Lastri yang berdiri di samping mereka memberi semangat. Kita bisa menghadapinya. Kita akan bersama-sama menghadapinya. Jika kita berhasil mengalahkan Pak Suro, semua kutukan ini akan berakhir. Ini adalah jalan satu-satunya. Namun, saat mereka akan berangkat, tiba-tiba angin kencang bertiup, mengguncang pepohonan di sekitar mereka. Mbah Darsi langsung merapatkan tangannya ke dada, menatap langit dengan penuh perhatian. Hati-hati, ini pertanda buruk. Pak Suro mungkin sudah mengirimkan kekuatan jahatnya. Sarman, dengan rasa khawatir yang semakin menguat, mengangguk dan menatap jalan setapak yang mengarah ke gunung yang jauh di ujung desa. Gunung itulah yang diyakini menjadi tempat Pak Suro bersembunyi. Ayo, kita harus cepat. Waktu tidak berpihak pada kita. Sarman memimpin langkah, diikuti oleh Lastri dan Sari yang mulai menatap masa depan mereka dengan keteguhan. Mereka berjalan dalam keheningan malam yang semakin mencekam. Desa yang biasanya hidup kini tampak mati, dengan setiap langkah kaki mereka yang bergema di jalanan yang sepi. Sari tampak semakin terisak, dan Lastri menatap Sarman, mengangguk sebagai tanda bahwa mereka harus terus maju. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki Gunung Suro, tempat yang diyakini menjadi kediaman Pak Suro. Gunung ini dikenal dengan mistiknya, penuh dengan jejak-jejak sejarah yang gelap. Sarman, meskipun merasa cemas, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa langkah pertama menuju pembebasan Sari adalah menghadapi kenyataan. Sari, apakah kau siap? Sarman bertanya, menatap wajah Sari yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Sari menatapnya dengan mata yang sayu, tapi penuh tekad. Aku siap. Jawab Sari dengan suara pelan, namun tegas. Mereka mulai menapaki jalan setapak menuju puncak, melewati hutan lebat yang dipenuhi suara-suara aneh dan bisikan yang tak dapat dikenali. Semakin mendekati puncak gunung, udara semakin dingin, dan angin bertiup semakin kencang. Namun tiba-tiba, suara tawa mengerikan terdengar dari kejauhan, bergema di seluruh gunung. Suara itu seperti berasal dari kedalaman yang tak terjangkau, menggetarkan setiap tulang mereka. Selamat datang, Sarman, Lastri, dan Sari. Suara itu berkata, penuh ejekan dan kekuatan jahat. Kalian telah berani datang ke sini. Tapi apakah kalian siap untuk menghadapi apa yang telah kalian bangun? Pak Suro muncul dari balik bayangan. Sosok tinggi besar dengan wajah yang terlindung oleh topeng hitam. Hanya matanya yang tampak menyala merah. Dia berjalan mendekat, dengan langkah berat yang membuat tanah bergoyang di bawahnya. Aku tahu kalian akan datang. Tapi kalian tidak tahu betapa kuatnya aku, Sarman. Aku yang menciptakan kekuatan ini, dan aku yang akan menghancurkan kalian. Pak Suro mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, energi gelap mulai mengelilingi mereka, menekan udara hingga terasa sesak. Sarman merasakan kutukan yang kembali menguat, mencengkeram dirinya dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Saatnya untuk berjuang, dan saatnya untuk membebaskan Sari dari belenggu kegelapan yang telah menguasai hidupnya. Aku tidak akan mundur, Pak Suro, teriak Sarman, berusaha melawan kekuatan yang semakin kuat. Lastri berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat, sementara Sari memandang Pak Suro dengan tatapan yang penuh kebencian dan keteguhan. Mereka tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Pertarungan ini adalah pertarungan terakhir mereka. Angin menderu kencang, membawa suara jeritan yang tidak tampak asalnya. Semua terasa seperti gelap gulita, dengan hanya Pak Suro yang berdiri tegak di tengah-tengah cahaya samar, menatap Sarman, Lastri, dan Sari dengan tatapan penuh kebencian. Sarman menggenggam tangan Sari dengan erat, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka tahu, jika mereka gagal di sini, tidak hanya Sari yang akan dihancurkan, tetapi juga seluruh desa dan segala yang mereka cintai. Pak Suro adalah manifestasi dari segala kegelapan yang telah menunggangi ajian jaran goyang,
dan kekuatannya hampir tak terbayangkan. Kalian tidak bisa melawan apa yang sudah aku ciptakan, Sarman. Pak Suro tertawa rendah. Matanya yang merah menyala mencerminkan amarah yang tak terkendali. Kekuatan ini akan menghabiskan kalian satu persatu. Ini sudah menjadi takdirmu. Lastri berdiri tegap di samping Sarman. Tangan kanan yang erat menggenggam pisau pusaka yang diberikan oleh Mbah Darsi. Sari juga tidak kalah tegar. Meskipun tubuhnya masih lemah, matanya penuh tekad dan keberanian. Aku tidak takut padamu, Pak Suro. Kami akan mengakhiri kutukan ini, teriak Lastri dengan penuh keyakinan. Namun, Pak Suro hanya tersenyum, dan dengan satu gerakan tangan, tiba-tiba energi gelap menyelimuti udara, menciptakan gelombang yang menggetarkan setiap inci tanah yang mereka pijak. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, Pak Suro berkata dengan suara yang menggetarkan. Ini adalah akhir bagi kalian. Sarman merasakan tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, ia tak mundur. Dalam hatinya, ada satu tujuan, satu harapan yang lebih kuat dari apapun. Sari, ia harus menyelamatkannya. Sarman melangkah maju, dan saat itulah ia merasakan semacam kekuatan dalam dirinya yang terbangun. Pelepasan energi dari dalam dirinya, yang selama ini tersembunyi. Sebuah cahaya terang menyelimutinya, dan tubuhnya seolah dipenuhi dengan kekuatan yang berasal dari dalam. Sarman memandang ke arah Sari, yang juga merasakan sesuatu yang serupa. Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, ada satu kekuatan yang tak terkatakan, cinta dan tekad untuk mengakhiri kutukan ini. Lastri yang melihat perubahan ini, segera menyiapkan pisau pusaka, yang mulai berkilau dengan cahaya yang tak biasa. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk melawan, untuk menghancurkan Pak Suro. Kita tidak akan kalah. Kita harus melawan. Lastri berseru dengan semangat membara. Pak Suro tidak terkejut melihat perubahan ini. Dengan gerakan tangannya, ia memanggil pasukan bayangan yang mulai muncul dari kegelapan, menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangan itu bergerak dengan cepat, hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Sarman dan Lastri bertarung dengan gigih, mencoba memecah pasukan bayangan yang menyerbu mereka. Setiap kali mereka berhasil melawan satu bayangan, bayangan lainnya muncul lagi, seolah tak ada habisnya. Sementara itu, Sari merasakan sesuatu dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara bisikan lembut datang dalam pikirannya, seolah memanggilnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia memejamkan mata, dan seketika, sebuah energi terang keluar dari tubuhnya. Ia merasa ada ikatan antara dirinya dan Pak Suro, ikatan yang harus diputuskan. Sari membuka matanya, dan kali ini, matanya bersinar terang. Sarman, Lastri, aku bisa merasakannya, aku bisa merusaknya. Aku bisa menghentikan Pak Suro. Sarman menoleh, melihat perubahan dalam diri Sari. Sari, hati-hati. Ia berteriak, khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Namun, Sari, dengan keyakinan baru dalam dirinya, bergerak maju. Dengan tangan yang terangkat, ia mulai mengumpulkan kekuatan dalam dirinya, berfokus pada Pak Suro. Kamu tidak bisa mengendalikan aku lagi, Pak Suro. Aku sudah cukup kuat untuk menghentikanmu. Suara Sari menggema, dipenuhi dengan tekad yang membara. Di saat yang sama, Sarman dan Lastri berjuang keras melawan bayangan yang terus datang. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka, dan mereka tidak boleh membiarkan Pak Suro menang. Pak Suro, yang merasakan kekuatan Sari, mulai terlihat gelisah. Matanya menyala lebih terang, dan ia menggeram, mencoba mengeluarkan seluruh kekuatan gelap yang dimilikinya. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Sari. Aku adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, teriak Pak Suro, suara mendalam penuh ancaman. Namun, dengan satu teriakan yang kuat, Sari melepaskan kekuatan dalam dirinya, menghancurkan ikatan yang mengikatnya dengan Pak Suro. Energi gelap yang mengelilingi mereka pun mulai retak, menghilang perlahan. Pak Suro terpekik kesakitan, dan bayangan-bayangannya mulai menghilang satu persatu. Kekuatan gelap yang menguasai gunung itu perlahan sirna.
Pak Suro mulai berlutut. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Tidak, ini tidak bisa. Pak Suro berteriak dalam keputusasaan. Tubuhnya mulai melemah. Sarman dan Lastri segera menghampiri Sari, yang kini terjatuh karena kelelahan. Mereka membantu Sari bangkit. Kita berhasil, kita berhasil. Sarman berkata, suaranya penuh kelegaan. Namun, mereka tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil menghentikan Pak Suro, perjuangan mereka belum selesai. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka masih harus menghadapi apa yang akan datang. Kemenangan ini hanya permulaan dari sebuah perjalanan panjang untuk mengakhiri kutukan jaran goyang. Pak Suro terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, namun matanya yang penuh kebencian masih terbuka lebar, menatap mereka dengan penuh amarah. Meski kekuatannya mulai pudar, kehadirannya masih menggantung di udara, seperti bayangan yang tidak bisa hilang begitu saja. Perang antara terang dan gelap belum sepenuhnya berakhir. Sarman menatap Pak Suro yang terluka, seolah berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Lastri juga ikut memperhatikan dengan seksama, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa khawatir yang merayap di dalam dirinya. Meski kekuatan Pak Suro sudah mulai runtuh, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar tenang begitu saja. Kutukan jaran goyang ini sudah menanamkan akar yang dalam, dan meskipun mereka berhasil mengalahkan Pak Suro, bukan berarti mereka aman. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Lastri, suaranya dipenuhi kecemasan. Kita harus mengakhiri semuanya. Kutukan ini tidak bisa hanya berhenti di sini, jawab Sarman tegas, namun matanya tetap waspada, mengawasi setiap gerakan Pak Suro. Sari, yang masih terengah-engah, berjalan mendekati mereka, meskipun tubuhnya masih lemah akibat pelepasan kekuatan besar yang baru saja ia lakukan. Ada cahaya yang bersinar di matanya, keberanian yang semakin besar, namun juga keraguan yang tak bisa disembunyikan. Sarman, Lastri, aku merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun Pak Suro sudah jatuh, aku bisa merasakan bahwa kutukan ini belum selesai. Suara Sari gemetar, namun penuh dengan ketegasan. Sarman menatapnya dengan serius. Ia merasa Sari benar. Ada sesuatu yang masih menggantung di udara. Sebuah ancaman yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pak Suro, meskipun terjatuh, bukanlah sumber utama dari kutukan ini. Ajian jaran goyang adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi, Sarman? Kenapa kutukan ini masih ada? Lastri bertanya, jelas bingung. Sarman mengalihkan pandangannya ke Pak Suro, yang perlahan bangkit meski tampak kesulitan. Pak Suro masih memiliki sisa-sisa kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Namun kali ini, ia tampak lebih lemah, hampir seperti tak ada harapan untuk melawan mereka lagi. Namun, sesuatu dalam dirinya tampak terus berusaha bertahan. Ini bukan hanya tentang Pak Suro. Ini tentang siapa yang mengirimkannya, dan apa yang ada di balik ajian ini. Sarman berkata dengan suara berat, sambil melirik ke arah Sari. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat di balik semuanya. Tiba-tiba, Pak Suro tertawa terbahak-bahak meski dengan suara yang dipenuhi rasa sakit. Matanya yang merah kembali bersinar. Dan dengan tubuh yang gemetar, ia berkata, kalian pikir kalian telah menang? Hahaha, ini baru permulaan. Kekuatan jaran goyang tidak bisa dihancurkan hanya dengan mengalahkan aku. Kalian belum tahu siapa yang benar-benar mengendalikan ini semua. Kata-kata itu membuat Lastri, Sarman, dan Sari semakin terperangah. Tidak ada yang bisa menjelaskan perasaan cemas yang mulai menjalar dalam diri mereka. Sarman menggenggam erat tangannya, merasa bahwa mereka telah melewati batas yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Siapa yang mengendalikanmu? Sarman bertanya dengan nada datar, namun ada ketegangan di balik suaranya. Pak Suro tersenyum dengan penuh kebencian, lalu menjawab dengan suara serak, penuh ancaman. Yang mengendalikan jaran goyang bukan aku. Bukan aku, tapi orang yang lebih tua, lebih kuat, lebih tua dari kalian semua. Kalian tidak akan pernah bisa menghadapinya. Itu adalah kutukan yang benar-benar tidak bisa kalian hancurkan. Sarman berusaha menahan emosinya. Pak Suro mungkin sudah lemah,
Namun kata-katanya membawa dampak yang jauh lebih besar dari tubuhnya yang sekarat. Kekuatan ajian ini ternyata berasal dari sumber yang lebih besar, yang mungkin berada di luar kendali mereka. Sari menggenggam tangan Sarman, merasa ketegangan yang meningkat. Lastri mengamati Pak Suro, dan menyadari bahwa meskipun tubuhnya sudah jatuh, jiwanya masih terikat pada sesuatu yang lebih besar. Kita harus mencari tahu siapa yang mengendalikannya. Kita harus melawan dari akar masalahnya, Lastri berkata, matanya memancarkan tekad. Tiba-tiba, suasana berubah semakin gelap. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan sekitar mereka, dan udara menjadi semakin berat. Pak Suro tertawa sekali lagi, namun kali ini suaranya terdengar jauh lebih menakutkan, penuh dengan kegelapan yang membelenggu dunia mereka. Kalian tidak bisa menghindari takdir. Kalian akan menemukan siapa yang mengendalikanku, dan ketika kalian menemukannya, saat itu juga kalian akan tahu bahwa kalian tidak bisa melawan. Sekonyong-konyong, bayangan hitam melayang di atas mereka. Entitas yang lebih besar, yang telah mengendalikan Pak Suro, mulai muncul. Keberadaannya terasa jauh lebih kuat dan menakutkan daripada apapun yang pernah mereka hadapi. Apakah kalian siap untuk menghadapi kegelapan yang lebih dalam? Suara yang berat dan mengerikan itu bergema, seperti datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Sarman memandang ke arah Sari dan Lastri, dan dalam tatapan mereka, ada satu kesepakatan yang tak terucap. Mereka harus melawan ini, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka tidak akan menyerah. Namun, perjuangan mereka baru saja dimulai. Malam itu, udara semakin pekat. Hujan mulai turun dengan derasnya, mengguyur bumi yang sudah terjerat kutukan. Keheningan malam diselimuti oleh perasaan cemas yang menyelimuti Sarman, Lastri, dan Sari. Mereka berdiri di tengah hutan, di tempat yang sebelumnya hanya merupakan jalan biasa. Namun sekarang, tempat ini seolah dipenuhi dengan aura kegelapan yang berat, bagaikan kehadiran sesuatu yang mengintai mereka dari dalam bayangannya. Pak Suro yang sekarang telah terjatuh dan hampir tak berdaya, tergeletak dengan matanya yang mulai kehilangan sinar hidup. Namun, meskipun fisiknya begitu rapuh, keberadaan yang lebih gelap masih mengintai mereka. Siapa dia? Siapa yang benar-benar mengendalikannya? Tanya Lastri dengan suara yang sedikit bergetar. Di wajahnya tercermin kecemasan yang mendalam. Pak Suro, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Sarman berjalan mendekat ke tubuh Pak Suro yang hampir tidak bergerak. Wajah Pak Suro tampak rusak, tetapi di matanya, ia masih melihat keberanian yang tak terhapuskan. Kami hanya tahu bagian dari cerita ini, jawab Sarman dengan suara yang lebih dalam, penuh tekad. Tapi kita harus menemukan jawabannya. Kita harus berhadapan dengan kekuatan yang ada di balik semua ini. Sari, yang terus diam, merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi mendekat. Perasaan ketidakpastian menghantui hatinya. Seperti ada sesuatu yang sedang menarik mereka menuju kegelapan yang lebih dalam. Ia menatap Sarman dan Lastri, mencoba untuk mencari kenyamanan dari mereka, tetapi tak ada yang bisa menghilangkan ketakutan yang menempati ruang kosong di dadanya. Kekuatan yang mengendalikan ini. Suara Sari hampir tidak terdengar, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kutukan biasa. Ini bukan hanya soal Pak Suro. Ada yang lebih besar, lebih jahat, yang mengintai di balik semuanya. Sarman mengangguk dengan tatapan serius. Kita harus menemukan siapa dia. Dan kita harus memutuskan ini sebelum semuanya terlambat. Misteri di balik ajian jaran goyang. Sarman, Lastri, dan Sari mulai menyusuri hutan, dengan hati yang penuh ketegangan. Mereka tahu mereka tidak bisa berjalan mundur. Tidak ada jalan keluar kecuali menghadapi kegelapan itu. Dalam perjalanan mereka, udara semakin dingin, dan suara-suara di sekitar mereka berubah menjadi bisikan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada yang mengawasi mereka dari segala arah. Apakah kalian merasa itu? Tanya Lastri, suaranya sedikit gemetar. Suasana di sini sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang mengelilingi kita. Sarman mendekatkan tangannya ke tanah dan menyentuh permukaan yang basah. Ia merasa ada getaran yang sangat kuat, sebuah kekuatan yang tidak kasat mata, namun bisa mereka rasakan dengan jelas.
Ini bukan cuma perasaan. Sesuatu yang lebih gelap sedang menarik kita ke dalamnya. Mereka terus melangkah, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah batu besar, yang tampaknya menjadi pusat dari semuanya. Batu itu terlihat sangat tua, dengan simbol-simbol yang sulit dikenali, namun jelas menunjukkan sesuatu yang kuno dan terlarang. Ada sesuatu yang sangat mistis dan kuat mengalir dari tempat ini. Kita sudah sampai, kata Sarman, menggenggam tangannya dengan erat. Ini adalah tempat yang menghubungkan kita dengan kekuatan asli dari ajian ini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gelap yang mengerikan kembali terdengar. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depan mereka. Bayangan itu sangat besar, hampir menutupi seluruh langit malam. Kalian sudah datang jauh-jauh ke sini. Untuk apa? Suara itu terdengar seperti datang dari dalam tanah. Apakah kalian benar-benar siap untuk mengetahui siapa yang mengendalikan jaran goyang? Sarman berdiri tegak. Matanya menyipit, penuh tekad. Kami tidak takut. Kami akan mengakhiri kutukan ini. Lastri dan Sari berdiri di sampingnya, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa keberanian mereka adalah satu-satunya senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan kegelapan yang semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyala di tengah batu besar itu. Dari cahaya tersebut, muncul sosok berpakaian putih, dengan wajah yang tidak dapat dikenali. Matanya yang tajam menatap mereka, dan dalam sesaat, waktu terasa terhenti. Aku adalah penjaga dari ajian ini. Suara sosok itu terdengar dalam hati mereka, bukan hanya di udara. Aku adalah sumber dari kekuatan yang selama ini mengendalikan kalian. Kalian mengira bisa mengalahkanku? Hahaha. Sarman merasa ada kekuatan besar yang mengalir dari sosok tersebut, menguasai seluruh tubuhnya, membuatnya terhuyung. Kamu siapa? Tanya Sarman, dengan suara yang bergetar. Aku adalah asal dari kutukan ini. Dan kalian hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Jawab sosok itu dengan senyum jahat yang mengerikan. Dengan satu langkah, bayangan hitam itu mendekat. Seketika, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam mereka, membuat tubuh mereka terjatuh ke tanah. Semua yang mereka rasakan hanya rasa ketakutan yang luar biasa, dan kesadaran mereka perlahan mulai pudar. Sarman mencoba untuk bertahan, tetapi kekuatan itu terlalu besar. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kami? Jeritnya. Sosok itu hanya tersenyum jahat. Karena kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia kami. Tidak ada yang bisa keluar dari kutukan jaran goyang. Kegelapan semakin dekat. Seperti suara yang datang dari kedalaman neraka. Kata-kata sosok itu menggema dalam hati mereka. Namun, di dalam kekelaman itu, ketiga sahabat ini masih tidak menyerah. Mereka harus menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini, meskipun ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mengintai mereka. Setelah melewati perjalanan yang sangat berat dan berbahaya, Sarman, Lastri, dan Sari akhirnya sampai di titik akhir dari kutukan yang telah mengikat mereka. Mereka tahu bahwa segala usaha yang mereka lakukan, segala hal yang telah mereka alami, hanya akan berhasil jika mereka bisa mengatasi kegelapan yang mengintai dan menghancurkan semua yang ada di sekeliling mereka. Ketika mereka berada di tengah kekuatan gelap yang sangat kuat itu, mereka harus berhadapan dengan kemampuan luar biasa dari sosok yang telah mengendalikan ajian jaran goyang. Sosok itu ternyata bukan hanya sekadar penjaga, tetapi adalah jiwa yang terjebak di dalam ajian, yang sebelumnya pernah melakukan ritual pesugihan yang sangat kuat. Ritual yang seharusnya memberikan kekayaan dan kekuasaan, tetapi justru mengikatnya selamanya dalam penderitaan. Setelah bertarung dengan kekuatan tersebut, Sarman akhirnya menemukan titik lemah dari kekuatan gelap itu. Dengan bantuan Lastri dan Sari, mereka berhasil memecahkan rahasia ajian jaran goyang. Ternyata, kunci untuk menghentikan kutukan itu ada pada pengorbanan sukarela, bukan hanya untuk membebaskan diri mereka, tetapi untuk memberikan kebebasan pada jiwa yang terperangkap dalam kutukan itu. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan kutukan, yang mengharuskan salah satu dari mereka untuk mengorbankan diri, dan memberikan jiwa mereka untuk menebus kutukan yang sudah mengikat begitu lama. Sarman, dengan hati yang penuh tekad,
menawarkan dirinya untuk mengorbankan hidupnya demi membebaskan semuanya. Namun, Lastri dan Sari, yang sangat mencintai Sarman, tidak rela melihat temannya mengorbankan diri. Lastri, yang sebenarnya adalah keturunan dari seorang ahli spiritual, akhirnya mengungkapkan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi. Dengan menggabungkan kekuatan mereka bertiga, mereka berhasil mengarahkan energi tersebut untuk memutuskan kutukan, tanpa harus ada yang mengorbankan jiwa mereka. Setelah ritual selesai, kutukan jaran goyang akhirnya terputus. Sosok yang mengendalikan ajian itu menghilang, dan kegelapan yang mengelilingi mereka pun mulai memudar. Batu besar tempat sumber kutukan berada hancur, menghilang tanpa jejak, meninggalkan keheningan dan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Sarman, Lastri, dan Sari kembali ke desa mereka dengan rasa lega yang mendalam, meskipun banyak hal yang berubah. Mereka tidak hanya berhasil mengalahkan kutukan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam persahabatan dan kepercayaan satu sama lain. Kejadian ini mengubah hidup mereka, mengajarkan mereka bahwa kadang-kadang, hal yang paling berbahaya datang dari kekuatan yang kita tidak tahu, namun dengan tekad dan keberanian, kita bisa menghadapi apapun. Sarman berdiri di atas bukit, menatap matahari terbenam. Dia tahu bahwa meskipun kutukan itu sudah berakhir, dunia masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Namun, dia tidak takut lagi, karena yang terpenting sekarang adalah bahwa mereka bertiga berhasil bersama-sama menghadapinya, dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Persahabatan, cinta, dan keberanian adalah senjata yang paling kuat dalam menghadapi apapun yang datang di masa depan. Ajian jaran goyang pun berakhir, namun perjalanan mereka yang baru saja dimulai. Kegelapan memang ada, tapi dengan cahaya persahabatan, mereka bisa menghadapinya.